Bapak Yeftabiu sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yang terhormat pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Muka. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Esa karena atas kasih dan rahmatnya yang mempertemukan kita pada saat siang hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk itu, sebelum kegiatan kita mulai, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengawali dengan doa, dan doa ini dipimpin oleh Ibu Benedict Sedatulis SPI. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan yang kami berikan. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita saat ini, maka mari kita satu hati di dalam doa. Maka kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Siang hari ini kami datang kepada Tuhan. Karena kasih dan pertolongan Tuhan terhadap kami dan kami sampai siang saat ini Tuhan. Kami semua yang ada di sini Tuhan, kami boleh bersyukur atas kasih dan pertolongan-Mu Bapa. Namun kami tidak bisa mengucapkan syukur pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan memulai dengan kegiatan ilmu pengetahuan, ilmu guru penggerak pada saat ini. Kami mohon Tuhan, dari awal pertengahan kami mohon Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami ini Tuhan. Berikanlah hikmat pengetahuan bagi kami semua. Berikanlah pengertian yang baik bagi kami semua. Berikanlah pengungkapan bagi kami semua untuk memahami setiap kegiatan dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kasih-Mu saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan kami berdoa kepada Bapa Yesus. Terima kasih. Amin. Oleh Ibu Benedict karena itu memberkati, dan kita akan tunda ke acara yang baik itu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama kami berikan kepada Ibu Yunus sekaligus membuka kegiatan kita pada saat siang hari ini. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili kepala sekolah dan kegiatan kita hari ini. Salam, selamat siang untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaan yang begitu sempurna dalam hidup kita, sehingga siang hari ini kita boleh bersama-sama dalam ruangan ini bersama yang terkasih Bapak Yeftabiu sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9, dan kegiatan hari ini terkait dengan kegiatan beliau yaitu diseminasi budaya positif, suatu kegiatan yang dilaksanakan hari ini bersama kita guru-guru di SD Negeri Muke. Untuk itu mari kita siap, kita taruh perhatian supaya kita bisa mengikuti acara diseminasi siang hari ini dengan baik, karena ini juga suatu kegiatan yang positif, kegiatan yang menuntun kita atau memberi kita semangat untuk kita juga bisa semangat, atau kita juga bisa punya kemauan untuk bisa menjadikan diri kita lebih baik sebagai seorang guru. Teristimewa teman-teman yang masih punya waktu luang bisa mendaftarkan diri untuk menjadi calon guru penggerak yang akan datang. Oleh karena itu, saya atas nama kepala sekolah membuka kegiatan hari ini dengan resmi. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada MC. Dan kita tunda acara yang berikutnya itu penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif. Waktu selanjutnya kami berikan sepenuhnya kepada Bapak Yeftabiu
sebagai calon guru penggerak tingkatan 9 kepada Bapak waktu Desa saya berikan. Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Tamiawan yang wakil kepala sekolah yang sementara yang dalam sakit, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam suasana siang di luar jam dinas kita, tetapi masih berkenan untuk hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Baik, kita akan memulai kegiatan hari ini. Melalui kegiatan kita hari ini, kita akan berbicara tentang budaya sekolah. Nah, apa itu budaya sekolah dan mengapa budaya sekolah itu penting? Bapak dan Ibu guru bicara tentang budaya sekolah. Ada beberapa yang sudah kita jalankan. Ya, di sini ada beberapa gambar saja yang saya tampilkan, walaupun masih banyak lagi kegiatan yang merupakan budaya positif yang kita laksanakan di sini. Itu yang pertama, berbagi dan berdoa bersama. Itu merupakan salah satu budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita di SD Negeri Mungkin. Yang kedua itu adalah kerjasama dalam membersihkan lingkungan sekolah. Ini juga merupakan budaya positif yang sudah kita laksanakan. Kemudian yang ketiga itu terlihat kerjasama siswa dalam diskusi. Itu kolaborasi, kerjasama antara sesama. Selain itu juga misalkan upacara bendera, itu juga merupakan budaya positif yang biasa kita laksanakan, dan masih ada banyak lain budaya positif yang sudah kita laksanakan, dan perlu tentunya kita harus tetap semangat memupuk kegiatan atau budaya-budaya positif di sekolah kita. Ya, kegiatan kita pada hari ini tentang budaya positif. Inti dari budaya positif, ya, ada beberapa yang saya akan sampaikan lewat kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Yang pertama itu berbicara tentang perubahan paradigma dan teori kontrol. Yang kedua, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, 5 posisi kontrol. Kelima, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang keenam, 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh, 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang kedelapan itu segitiga restitusi. Sebelum kita maju pada pemaparan materi, di sini ada pertunjukan cobalah buka. Cobalah buka. Lewat kesempatan ini saya minta teman 2 orang bisa maju ke depan untuk mempraktekkan kegiatan ini. Ya, di sini bilang Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga.
di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Silakan dua orang, saya minta dua orang untuk memperagakan kegiatan ini di depan. Ya, satu bertindak sebagai A dan B. Silakan. Oh iya, Ibu Susan dan Ibu Ros. Silakan siapa yang bertindak untuk mengepalkan tangan dan satunya bertindak untuk merayu ya, dengan segala cara untuk bisa membuka kepalan tangan dari yang mengepalkan tangan. Silakan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ada apa di tangan ini Ibu? Kenapa Ibu dapat tangan ini? Ada sesuatu di dalam, Ibu Guru. Aduh, beta bisa lihat kok. Tidak bisa lihat karena ini sangat berharga. Saya bisa kasih uang. Tidak bisa juga. Saya bisa kasih berlian Ibu. Tidak bisa juga. Ibu tolong, itu karena saya mau ingin untuk melihat sesuatu yang ada di dalam kepala ini, tangan ini. Tidak bisa, Ibu, karena ini ada sesuatu yang sangat berharga. Berarti kita tidak bisa bersahabat lagi Ibu. Tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Bagaimana ini saya bisa ambil kekerasan? Tetap tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Tapi saya ingin sekali untuk melihat hal yang baik itu di dalam kepala tangan Ibu itu. Tetap tidak bisa. Berarti saya harus ambil suatu tindakan yang keras, itu saya harus kill Ibu. Tetap tidak bisa. Tetap tidak. Tidak bisa bukan. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Baik, jadi begitulah kehidupan kita manusia. Apa yang kita anggap benar menurut kita perlu mempertahankan itu. Iya, terima kasih untuk Ibu Susan dan Ibu Ros. Kita lanjut. Di sini ada perubahan paradigma ke teori kontrol, ada ilusi. Ilusi itu bayangan ya, yang tidak nyata. Ya, yang terkadang kita orang dewasa memiliki hak untuk memaksa dalam kaitan kita sebagai guru dan hubungan dengan pendidik. Kita orang dewasa karena ketika kita hadapi situasi atau persoalan, terkadang kita memaksa sebagai orang dewasa. Itu anggapan atau paradigma lama yang mungkin masih berlangsung sampai sekarang. Ilusi kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita pakai kekerasan, kita anggap bahwa kita pakai kekerasan supaya anak mengikuti kehendak kita sebagai guru, dan kita anggap bahwa itu akan menguatkan karakter anak. Ini paradigma lama yang masih berkembang masih ada sampai saat ini. Ilusi ketiga itu guru mengontrol murid. Ya,
guru mengontrol murid ini itu yang terus berlangsung dalam kehidupan kita, terutama dalam pendidikan, dalam hubungan antara guru dan murid. Sekarang kita mengontrol murid supaya dianggap bahwa ketika murid mengikuti kehendak guru, itu pertanda bahwa guru sudah berhasil. Itu paradigma lama. Yang berikut penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yaitu anggapan dua yang masih perlu kita perbaiki dalam kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan. Yang berikut perubahan paradigma yang lama ke teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, itu paradigma. Kalau teori kontrol itu mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda, ya, antara manusia yang satu dengan yang lain. Kita punya kebutuhan yang berbeda, tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, untuk yang nomor dua ini memang terkadang kita sama-sama berdiri dan kita memandang misalkan sebuah gedung. Tentu cara pandang kita pasti berbeda. Ada yang melihat atapnya, ada yang melihat temboknya, ada yang melihat pintu. Jadi cara pandang kita terhadap sesuatu berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi terkadang kita seperti memaksa orang harus mengikuti cara pandang kita. Ya, sementara teori kontrol itu mengatakan bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain juga. Jadi kita tidak bisa bilang, oh harus ikut, mari kita lihat atap sama-sama, atau mari kita lihat tembok sama-sama. Tidak bisa. Jadi kita harus, kalau kita memandang tembok, maka kita juga harus memahami orang yang sedang memandang atap. Oh, dia pandang atap karena begini, ada sesuatu di sana. Kita harus berupaya untuk memahami itu. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu paradigma lama. Lalu untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Entah baik atau tidak pun pasti ada tujuan. Jadi dia buat yang tidak baik juga pasti punya niat. Saya punya tujuan seperti ini. Jadi semua yang kita buat itu punya tujuan masing-masing. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Itu untuk paradigma lama. Kemudian teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu dalam gerakan tadi itu salah satu contoh. Orang lain tidak bisa atur kita sendiri bisa mengatur diri kita. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu tadi kita lihat itu dipaksa bahkan mau diberi uang juga ya tidak mau. Jadi itu contoh-contoh dalam hidup kita terkait dengan pendidikan. Yang ketujuh, model berpikir menang kalah. Itu paradigma. Kemudian teori kontrol itu model berpikir menang. Kenapa menang? Dia melakukan sesuatu yang salah dan dia berhasil, itu dia menang. Dia menang karena dianggap bahwa dia sudah berhasil melakukan sesuatu walaupun salah, itu dianggap menang. Jadi itu teori-teori yang perlu kita pelajari. Yang berikut, makanya disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Dan menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab
jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dan kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, maka bisa orang lain mengatur kita. Dan tentu semua itu harus dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Masih menurut ahli Dian Gosen, dalam bukunya dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi semua yang kita lakukan yang semestinya itu harus terdorong atau termotivasi dari diri kita masing-masing atau diri kita pribadi, bukan dari luar. Yang berikut makna disiplin dan nilai kebajikan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu termuat dalam pendidikan kita, khususnya dalam kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Sekarang kita kenal istilah P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Yang berikut itu 3 motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku manusia itu kurang lebih ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan, terkadang kita buat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kalau kita rasa bahwa kita salah, maka kita akan berusaha untuk menghindar dari hukuman. Artinya bahwa kita berbuat sesuatu untuk menghindar dari hukuman. Itu berarti motivasi yang ada dalam diri kita itu ekstrinsik atau bersifat dari luar, bukan dari dalam diri kita. Motivasi kedua itu masih bersifat ekstrinsik, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kita, terutama anak-anak, kadang-kadang mereka berbuat sesuatu hanya karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi bukan dari dalam, tetapi motivasi dari luar, kan dia mau dapat hadiah atau penghargaan. Itu tanda bahwa motivasi itu bersifat ekstrinsik, motivasi dari luar. Dan yang ketiga itu motivasi dari dalam diri kita atau intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang kuat yang kita bisa berupaya untuk melaksanakan, karena dengan motivasi dari dalam, maka kita akan berusaha untuk memenuhi apa yang kita inginkan atau kita harapkan.
Ya, yang berikut, di saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut ahli Alfikon. Ya, jadi di saat kita memberikan tugas kepada orang dengan janji atau iming-iming hadiah, pada saat itu seolah-olah bahwa dia tidak melakukan pekerjaan itu. Ya, contoh, kalau kamu buat itu, Pak akan kasih kamu hadiah. Seolah-olah anak itu tidak mampu buat pekerjaan yang kita akan berikan, sehingga kita harus memberikan hadiah. Nah, ini paradigma yang perlu kita perbaiki. Nah, yang berikut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah dan dari guru yang memberikan kalau untuk hukuman. Sedangkan konsekuensi itu berarti sudah disepakati murid. Kemudian restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi ini contoh ya, saat guru menghadapi masalah yang dialami oleh siswa, maka ya guru terkadang memberi hukuman kepada siswa, ya, memberi hukuman kepada siswa, dan hukuman itu bersifat langsung diberikan, entah menurut guru mau kasih hukum apa, itu langsung, dan itu biasanya tanpa disepakati sebelum, bahwa misalkan kamu melanggar ini maka hukumannya ini. Beda kalau konsekuensi itu sudah disepakati murid, artinya sudah dibuat dalam aturan, dan kalau misalnya datang terlambat maka hukumannya apa. Nah, itu konsekuensi. Beda dengan hukuman, berarti hukuman itu diberikan oleh guru secara langsung tanpa disepakati sebelumnya. Jadi menurut guru mau kasih hukum apa, itu terserah dari guru. Sedangkan restitusi ya, bukan untuk menebus kesalahan. Artinya bahwa ketika guru memberi hukuman kepada siswa untuk ya melakukan contoh terlambat datang sekolah, maka guru memberi hukum misalkan push up. Nah, itu bukan menebus kesalahan, tetapi ya untuk belajar dari kesalahan. Artinya punya cara lain untuk menghadapi masalah yang siswa datang terlambat itu. Nah, yang kedua, tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya, itu sudah tadi bahwa hukuman biasanya diberikan tanpa ada kesepakatan. Pokoknya guru siswa buat salah apa, langsung guru mau kasih hukum apa, itu tanpa ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi, ya murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, dari ketika siswa buat salah, guru langsung berikan hukuman. Ya, hukuman, dan itu biasanya dirasakan ya sesaat. Setelah itu ya bisa saja dia buat lagi, kok besok saya datang terlambat, paling saya push up 1 kali sudah selesai. Sedangkan restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi bagaimana cara kita menghadapi masalah itu sehingga anak bisa termotivasi dari dalam, sehingga dia bisa merubah perilaku yang mungkin bisa datang terlambat atau masalah lain. Yang berikut, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik dan atau psikis. Ya, itu hukuman. Kalau konsekuensi berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi itu berdasarkan kesepakatan bahwa kalau kamu datang terlambat 1 kali hukuman ini, 2 kali hukum ini. Jadi itu berdasarkan data. Kemudian kalau restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Nah, hal ini bahwa kalau misalnya kau datang terlambat, kira-kira kau mau buat apa, mau dihukum dengan cara apa. Tetapi itu bukan hukuman, tapi yang kita tawarkan kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang kau sudah buat. Katakan datang terlambat, kira-kira bagaimana supaya kau jangan terlambat.
Jadi solusi atas persoalan yang dihadapi oleh anak itu bukan dari guru. Kalau dari guru itu nanti dia termotivasi, terdorong dari luar. Tetapi kita minta supaya anak sendiri yang mengatasi masalah keterlambatannya dari dirinya sendiri, sehingga dia termotivasi dari dalam diri anak itu. Kemudian untuk restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kadang kalau murid salah satu, maka mungkin dia akan merasa terasing dari teman-teman yang lain. Tetapi dengan penyelesaian yang bagus yang kita hadapi, maka anak dia bisa kembali berkumpul dengan teman yang lain yang tadi mungkin saja bisa diolok oleh teman-teman yang lain. Oh ya, enak su dapat hukuman. Nah, ini membuat anak yang membuat masalah dia bisa terhindar dari teman-teman yang lain. Tetapi dengan mengatasi masalah yang baik, kita meminta anak untuk mencari solusi, memfasilitasi dari guru di sini berperan untuk kira-kira jalan keluar untuk mengatasi masalah yang seperti apa, sih anak sendiri yang menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi, sehingga dalam perubahan akan diri anak itu mulai dari dalam dirinya sendiri, termotivasi dalam diri anak itu sendiri. Yang berikut ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ada tabel tulisannya kecil dan saya tidak bisa baca. Di situ sesuatu untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau hukuman jelas anak dapat hukuman pasti rasa sakit. Terlebih kalau hukuman fisik, bahkan psikis juga dia merasa sakit, bahkan lebih sakit. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya, karena sudah disepakati. Kalau terlambat maka ini hukumannya. Atau tidak mengerjakan pikir kebersihan, maka hukuman ini yang sudah diatur, yang nanti kita sampai pada keyakinan keras. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, berarti bahwa solusi atas setiap persoalan itu ada pilihan. Kau mau buat apa? Jadi pilihan itu ditawarkan oleh guru dan anak yang sendiri memutuskan. Itu satu saja yang kita bahas. Yang berikut, ini ada beberapa pernyataan berdasarkan uraian tadi. Kita bisa memilih atau menentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Pernyataan yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini dicatat dalam buku sebanyak 100 kali karena terlambat ke sekolah. Ini yang mungkin saya juga kayak seperti pernah buat seperti ini. Nah, ini kira-kira ini hukuman atau konsekuensi berdasarkan penjelasan tadi antara hukuman, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, sedikit saya kembali ke penjelasan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman itu tidak ada kesepakatan sebelum. Kalau konsekuensi itu, ya, itu ada keterkaitan antara masalah dan solusi. Contoh misalnya anak bikin kotor tembok, maka akibatnya, konsekuensinya harus membersihkan. Nah, jadi beda antara hukuman dan konsekuensi itu harus ada kaitan antara masalah dan solusi. Nah, berdasarkan penjelasan ini, kira-kira mencatat 100 kali itu ada kaitannya dengan terlambat datang sekolah atau tidak. Terlambat datang sekolah dan catat 100 kali. Nah, saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Apakah ada kaitan secara langsung untuk merubah perilaku anak ini atau tidak? Yang kira-kira akan termotivasi, anak ini akan termotivasi dari dalam diri anak atau hanya dari luar?
Kalau catat 100 kali, besok ya ini guru. Jadi kira-kira ini mencatat 100 kali dia hukuman atau konsekuensi. Saya kira hukuman hukuman. Apa kaitannya 100 kali catat? Saya tidak akan terlambat lagi dengan sikap atau perilaku anak yang sudah datang terlambat. Tidak ada kaitan. Maka itu dapat dikatakan hukuman. Pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga tidak ada kaitan. Untuk hukuman yang diberikan kira-kira yang membuat anak untuk termotivasi dari dalam diri untuk tidak mengulang lagi masalah yang sama, yang terkait langsung dengan masalah. Jadi kalau beda antara hukuman dan konsekuensi itu, kalau konsekuensi itu kau buat ini maka hukumannya ini supaya anak betul-betul termotivasi dari dalam untuk dia bisa merubah sikapnya itu. Kalau untuk yang pernyataan kedua, lari keliling lapangan 2 kali karena datang ke sekolah terlambat, ini hukuman atau konsekuensi. Ini juga saya kira hukuman juga, tidak ada kaitan dengan lari kok keliling lapangan basket. Iya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi. Berdasarkan penjelasan antara hukuman dan konsekuensi. Selamat siang, saya Yoran Lasana menanggapi kegiatan diseminasi yang telah disampaikan oleh Pak Inspektur Leon sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Muke, Kabupaten Kupang. Kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan saat ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami SD Negeri Muke. Kepada guru-guru yang telah mengikuti kegiatan ini, semoga dapat menerapkan budaya positif bagi siswa di sekolah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, saya Gerto Tefbana, teman sejawat dari Pak Ifta Biliu, sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Muke, Kabupaten Kupang. Saya mewakili teman-teman guru dari SD Negeri Muke menyampaikan tentang kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Ifta Biliu saat ini. Sangat bermanfaat bagi sekolah kami, terkhususnya tentang budaya positif yang telah ada di sekolah kami. Perlu kami tingkatkan dan kami pupuk agar tetap terlaksana dengan baik. Khusus bagi kami guru, posisi yang harus kami terapkan terhadap siswa yaitu sebagai teman atau manajer, tidak sebagai penghukum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.